Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat rahmat serta karunia-Nya sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Sri Haryati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dasar yang kami hormati, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai asam lemak dan lipid. Saya Nurharina sebagai pemateri pertama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tidak jenuh. Nah, berdasarkan tingkat kejenuhannya, asam lemak ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, asam lemak jenuh, dan yang kedua ada asam lemak tak jenuh. Nah, kedua asam lemak ini memiliki perbedaan. Yang pertama, asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap antar karbonnya, sedangkan asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap antar karbonnya. Yang kedua, asam lemak tak jenuh memiliki titik cair lebih rendah daripada asam lemak jenuh. Nah, perbedaan ikatan kimia antara asam lemak jenuh dan tidak jenuh ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan sifat kimia dan fisik. Di antaranya, asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis asam lemak. Nah, asam lemak menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 adalah asam lemak yang memiliki posisi rangkap pertama pada rantai karbon nomor 3 dari ujung gugus metilnya. Asam-asam alami yang termasuk kelompok asam lemak omega 3 adalah asam linoleat, asam eikosapentanoat, dan asam dokosaheksanoat. Nah, selanjutnya adalah asam lemak omega 6. Omega 6 adalah asam lemak yang tidak jenuh ganda yang memiliki ikatan ganda pertamanya pada posisi ke-6. Omega 6 termasuk salah satu asam lemak esensial. Asam lemak esensial sebenarnya terdiri dari asam linoleate, asam linoleat, dan asam arachidonik. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sumber asam lemak. Ikan laut dalam adalah sumber utama asam lemak omega 3. Selain ikan tiram juga merupakan sumber omega 3. Ikan air tawar diketahui hanya sedikit mengandung omega 3. Jumlah asam lemak di ikan berkisaran antara 8-12% EVA dan 10-20% DHA. Sementara ikan yang hidup di perairan Inggris lebih kaya akan kandungan VUFA dibandingkan dengan perairan iklim tropis seperti Brazil. Pada tahun 1984 mengemukakan bahwa produsen utama asam lemak omega 3 sebenarnya bukan ikan, melainkan mikroorganisme laut yang menjadi makanannya antara lain chlorella, diatomean, dan dinoflagellata yang merupakan fitoplankton. Tabel asam lemak omega 3, EVA, dan DHA pada beberapa minyak ikan. Jenis minyak ikan asam lemak omega 3. Minyak ikan sarden 10-20% EVA, minyak ikan tuna 5-6% EVA, minyak ikan hiu 10-15% EPA, minyak ikan belut 8-12 EPA, minyak ikan makerel 10-15% EPA, minyak ikan telur salmon 10-30% EPA, minyak ikan bonito 8-12% DHA, minyak ikan herring 14,6% EVA tambah DHA, minyak ikan hiu 20,6% EVA plus DHA, minyak ikan salmon 21,4% EVA tambah plus DHA, minyak hati ikan kod 10%
A tambah DHA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gita Persika dengan NIM 2105125244. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Andi Kandiano, yaitu materi kue dikurang 3 lainnya. Tetapi asam lemak kue kurang 3 tidak dapat dikonfirmasi menjadi asam lemak kue kurang 6 dan sebaliknya juga. Nah, akan tetapi keberadaan sama lemak kue kurang 3 kue kurang 3 lainnya. Tetapi asam lemak kue kurang 3 tidak dapat dikonfirmasi menjadi asam lemak kue kurang 6 dan sebaliknya juga. Nah, akan tetapi keberadaan sama lemak kue kurang 3 pada organisme berpengaruh terhadap konsentrasi asam lemak kue kurang 6 dan sebaliknya. Sebagai contoh, asam arachidonat yang merupakan derivat dari asam linoleat kue kurang 6 ditemukan pada jaringan pada lemak dan konsentrasinya akan menurun seiring dengan kemampuan konsumsi EPA. Sama halnya, kemampuan manusia untuk mengkonsumsi sintesis DHA dapat dihambat oleh tingginya asam linoleat kue kurang 6 dalam sel khususnya di ekstra mitokondria dan sejumlah enzim kompleks yang dipicu oleh asetil koenzimnya A. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Kepada Faisal kami persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berikutnya. Omega 3 dalam minyak ikan mempunyai berbagai fungsi yang baik bagi kesehatan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain mereduksi jumlah serum lemak dan mengkonversinya ke dalam senyawa eicosanoids yang berdampak langsung pada fisiologi dan sistem vaskular, sistem kekebalan tubuh dan efek antiinflamasi khususnya pada penyakit asma, rematik dan penyakit autoimun. DHA dari ikan makarel efektif untuk mereduksi tekanan darah pada pasien di Jerman Timur. Selain itu, asam linoleat dapat mereduksi tumbuhnya tumor dalam hubungannya sebagai antioksidan. Asam lemak omega 3 atau EPA membantu dalam mengurangi tingkat kolesterol. EPA membantu menghentikan darah platelet dari penempatan satu sama lain. Omega 3 EPA memainkan peran penting dalam penurunan tekanan darah dan memperlambat kemajuan kanker payudara. EPA dan DHA juga memiliki peran dalam perkembangan otak dan fungsi penglihatan, pembangunan sebagian besar korteks cerebral otak, dan untuk pertumbuhan normal organ lainnya. Demikianlah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya itu lipid. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian lipid dan fungsinya. Pengertian dari lipid. Lipid adalah senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral, fosfolipid, dan sterol. Lipid memiliki arti lain sebagai kelompok besar biomolekul dengan gugus karboksil COOH atau gugus ester COOR. Lipid tidak bisa larut dalam air, namun bisa larut dalam larutan nonpoler seperti eter, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan sebagainya. Salah satu bentuk lipid yaitu trigliserol dan lipoprotein. Selanjutnya yaitu fungsi lipid. Lipid memiliki fungsi sebagai kofaktor, elektron carriers, pigmen pengabsorpsi cahaya, ujung hidrofobik protein, agen pengelumsi, hormon, serta messenger intraseluler. Sebagai bentuk umum, lipid berfungsi sebagai cadangan makanan, minyak, dan lemak yang memiliki bentuk sebagai asam lemak dan defiratnya. Asam lemak merupakan defirat hidrokarbon yang memiliki tingkat oksidasi rendah. Lipid relatif tidak bisa larut dalam air, namun bisa larut dalam larutan nonpolar seperti eter dan kloroform. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, materi yang selanjutnya adalah klarifikasi lipid. Yang pertama, lipid sederhana. Ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Nah, yang A, lemak. Bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Nah, kemudian yang B nih,
Lilin bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Nah, yang kedua, lipid kompleks. Ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang tradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Nah, kemudian yang A, fosfolipid. Lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya, gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid yang memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang B nih, glikolipid atau glikosphingolipid. Lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kemudian yang C nih, lipid kompleks lainnya. Misalnya, sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga nih, lipid prekursor dan derivat. Nah, contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton, body acid, lipid yang... Nah, baiklah, selanjutnya yang ketiga nih, lipid prekursor dan derivat. Nah, contoh lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton, body acid, lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Baiklah, itu tadi akhir dari materi saya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.